Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sayyidil kaunain wa ala alihi wa ashabihi wa baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alim ta'wil waftah lana ya rabbana ya fattah kama fattahta li ibadika as-salihin wa akhrijna min zulumatil wahmi wal jahli lil ma'rifati bil ilmi amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia Dr. Muhammad Yamin bin Ismail, pengasuh IKMAS Institut Kemahiran Islam, ya. Semoga Allah muliakan beliau dengan ilmu dan amalnya. Begitu juga kita sebut di Jakarta jajarannya, ya, amin. Dan semua talib dan talibah, semoga Allah angkat derajat guru-guru mulia. Laulal masyayikh ma hasalna 'ala al-ulum. Wa qala al-Imam Malik laula Ja'far lahalaka Malik. Jadi Imam Malik, guru Imam Syafi'i, tidak syirik. Kalimat ini tidak syirik. Ini hanyalah mubalaghah fil madhi, ya, memuji dengan sepantasnya. Laula Ja'far lahalaka Malik. Kalau tidak adalah Imam Ja'far bin Muhammad bin siapa? Ayo hafal tak? Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali, ya, bin Abi Talib, atau Hussein ibn Fatimah. Ja'far ini yajtami' fihi nasaban. Jadi ada dua nasab di dalam dirinya. Nasabu Alawiyah wal Bakriyah. Nasab Alawi dan Bakri. Di saat orang Syiah, penghujat sahabat, penghujat, pencaci maki, pelaknat Abu Bakar datang, dia kata apa? Sabaqta jaddi auladani Abu Bakar marratain. Kamu telah menghujat jadku, kakekku. Kenapa? Ibuku adalah cicit cucu dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi para ulama ahlu bait, mereka tidak berani laknat Abu Bakar. Hanya yang mudda'i bi'annahu ahlul bait, ngaku-ngaku, ya, dakwah dirinya ahlu bait, maka itu kita sebut ahlu bait palsu. Seperti ada hadis palsu. Ya, maka kita cinta ahlu bait karena Nabi kata kullu nasabin inqata'a illa nasabi, kullu sanadin inqata'a illa sanadi. Semua nasab terputus kecuali nasabku. Maka coba lihat, saya kalau mau cek, teliti, bahas ulang sanad, nasab ayah saya cuma sampai 4 generasi. Tapi kalau dari ibu, karena saya orang Minangkabau, itu bisa jauh, bisa sampai 50. Tapi kalau ke ayah hanya 4. Habis. Kita sudah tahu, kita min waladin nikah atau min waladin sifah. Kita tidak tahu. Hanya Allah yang tahu. Namun para ulama-ulama mengatakan hadis ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim, dan itu terbukti sampai hari ini. Yang disebut habaib zuriat Rasulullah masih Allah jaga. Ini makna, inilah mukjizat Nabi. Ketika Nabi ditanya kaifa nusalli alaik, faqala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyatihi. Ada belakangnya zurriyat. Kan Rasulullah tidak punya anak laki-laki, kan ada punya anak perempuan. Oh, tidak sah. Siapa bilang tak sah? Kami orang Minangkabau dari ibu, tidak sah? Ya, siapa bilang tidak sah? Sah. Dan ini min khasa'isin nubuwah, salah satu kekhasan kenabian. Begitu juga semua sanad terputus kecuali sanadku. Oleh sebab itu, oleh karena itu, di sini kerana, ya, seperti saya tahunya dulu lagu-lagunya Robbani, Rehan, kerana, ya, susah juga mau sebutnya kerana, ya. Tapi orang kampung saya juga baca kerana, rumah
orang, ya, kita sebut itu ugang. Tapi bapak saya yang baca gitu, saya sudah tak bisa, ya. Kita sudah jadi bahasa Melayu lama pun hilang, ya. Jadi semua sanad, semua silsilah ilmu ternyata berkumpul pada Maulana Al-Imam Ja'far As-Sadiq. Beliau itu ternyata guru Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Itulah melahirkan mazhab Syafi'i. Maka mazhab Syafi'i terhubung lebih dari 100 jalur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya Syafi'i, Malik, Nafi' Ibn Umar, Nabi. Lagi siapa? Syafi'i, Malik, Ja'far, Muhammad, Ali, Husain, langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu digelarilah Imam Ja'far Shadiq dengan jami'. Imam yang jami', mengumpulkan semua sanad. Bahkan orang Syiah pun ngaku punya sanad ke Ja'far. Orang sesat pun di luar sana ngaku punya sanad ke Ja'far. Saya pikir-pikir, mungkin ini makna kalam Rasulullah. Kullu sanadin inqata'a illa sanadi. Saya teliti tariqat. Saya sudah belajar tariqat umur 11 tahun. Enggak gila, enggak majnun. Sehat, jadi doktor. Ya. Punya istri, punya anak, ada gila. Ya. Bisa nulis buku, bisa ceramah. Terus apa masalahnya? Oh, ternyata di Jawa Timur tempat Dr. Muhammad Yamin baru pulang, ya, baru kembali, di sana ada namanya sufi hikmah, sufi kebatinan. Mereka tidak mengamalkan tariqat sufi, tapi mengamalkan tariqat huruf, ilmu harf. Maka ya Latif itu ada zikirnya, angkanya sekian, ya Hakim sekian. Nah, seperti itu. Ayat kursi dapat ditulis dengan angka. Itu ada ilmunya. Namun jika jauh sedikit dari bimbingan tarbiyah guru, dikhawatirkan nanti yang menjadi mursyidnya syaitan. Dan itu terjadi. Banyaklah mereka yang jadi majnun. Maka di Jawa Timur, masyarakat awam mengatakan tasawuf gila. Di sini apa? Sama, ya? Ya, itu padahal ada orang masuk kampus Universiti Islam Negeri Syarif Hidayatullah gila. Kenapa? Mau tulis tes. Kenapa kita tak buat kaidah baru? Masuk kampus gila. Sebagaimana masuk tarekat sufi gila. Ya, kawan saya belajar filsafat gila. Mau buat kaidah. Ada lagi yang belajar fikih gila. Ada lagi yang jatuh cinta gila. Jadi bukan itulah penyebab gila. Itu karena dia tidak isti'dad, tidak punya kesanggupan. Kita punya tajuk, apa tajuk kita? Bermazhab fikih dan bertarekat sufi. Ini tajuk keberapa ini? Ketiga, ya. Maudhu', kalau dalam bahasa Indonesia judul. Bermazhab fikih, apa perlunya? Orang bertanya kepada saya di banyak kampus, di mana-mana negeri, orang-orang tanya gini, Ustaz, kita langsung saja kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Saya langsung katakan, wow. Dia kaget, loh ada apa Ustaz? Kenapa Ustaz bilang wow? Ini ejekan atau pujian? Saya katakan dua-duanya. Ya. Saya puji kamu, kamu berani, tapi saya ejek kamu. Kenapa? Umurmu tidak cukup, ilmumu tidak mampu. Imam Syafi'i sebelum membuat mazhab, beliau ikut mazhab siapa? Malik. Imam Bukhari sebelum beliau tulis buku Sahih Bukhari, beliau ikut siapa? Imam Al-Baikandi, Imam Al-Humaydi. Humaydi adalah murid Imam Bukhari. Kemudian Ishaq bin Rahawayh, murid Imam Bukhari. Ahmad bin Hanbal, murid Imam Bukhari. Semua murid Imam Bukhari. Tapi dia punya jalur pendek ke Imam Malik. Dia berguru kepada Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi. Berguru kepada Imam Qutaibah. Tapi Imam
Bukhari tidak punya buku fiqh. Benar istilahnya fiqh. Kampung saya sebut fiqh, ahli fiqh gitu ya, ahli fiqh. Maka kalau ada orang mengatakan kita tidak usah ikut Syafi'i, langsung saja ikut Bukhari, dia lupa bahwa Imam Syafi'i adalah imam yang mentaksis, mengasaskan ilmu hadis. Bertemu itu di kitab Ar-Risalah dan Al-Um. Nah inilah, mohon maaf, ini dosa-dosa para lecturer, para ulama. Tidak mau baca kitab Al-Um, maunya Al-Ab terus. Tahu Al-Ab? Kitab Al-Um karya Imam Syafi'i hanya 5 jilid, 5 mujallad. Kalau yang muhaqqaq sampai 10 jilid. Saya bacaan setiap hari itu, suka baca buku fikih, padahal takhasus saya bukan fikih. Saya punya istri faqihah. Setiap dia mau ajar, dia lapor dulu saya, ini maksudnya apa? Ya, saya tanya, yang ahli fikih saya, kame atau kamu? Ya, betul ya, kame ya. Kame kalau di Sumatera Barat, Minangkabau, kame artinya jamilah. Ya, perempuan kame. Ya, kame. Gitu kalau di kampung saya ya. Cantik, elok itu wajahnya. Kembali ke laptop. Ketika orang bermazhab, apakah dia tidak ikut Nabi sehingga kita buanglah imam mazhab? Ternyata tidak begitu ya. Imam Bukhari ternyata ditulis namanya dalam daftar 2 mazhab. Satu mazhab Imam Syafi'i ditulis oleh Imam Tajuddin As-Subki. Dalam kitab beliau sudah ada PDF-nya, tapi 7 mujallad. Ya, At-Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Ditulis nama Imam Bukhari. Kenapa? Terhubung dengan Imam Syafi'i melalui murid-muridnya tadi. Dan saya sudah cerita kemarin di kompleks ya. Apa namanya kompleksnya Ustaz? Kompleks Majma' ya. Saya lupa ya. Hafal hadis tapi tak hafal tempat. Dhaif. Imam Bukhari mengabadikan nama murid Imam Syafi'i di awal hadis di Sahih Bukhari, yaitu hadis innamal a'malu bin niat. Kenapa Imam Bukhari taruh itu di depan? Hadis nomor wahid. Karena Imam Bukhari dapat kalam dari Imam Humaydi, Humaydi dari Imam Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Hadzal hadis rubu'uddin. Hadis innamal a'malu binniyat. Salat sunat fajar dengan salat fajar apa? Niat. Beda saya sedekah wajib dengan sedekah zakat apa? Di Quran cuma namanya. Maka ulama takhrij ini, keluarkan ini, diistilahkan, muncullah al-wajibah wa ghairul wajibah. Itu siapa yang bicara? Ulama ahli fiqh. Oke, langsung saja ke Quran dan Sunnah. Oke, di Quran Sunnah ada. Lalu kalimat salat sekitar 50 lebih, 55 lebih. Ya, saya hitung-hitung juga. Karena kita heran. Imam Syafi'i hitung jumlah alif dalam Quran. Jumlah lam dalam Quran. Ternyata beliau sebelum wafat, putrinya datang. Ya abati, taraktani, wahai ayahanda, apakah engkau akan meninggalkanku? Nangis. Beliau baru pindah 4 tahun ke Kairo, Mesir. Lalu Imam Syafi'i bernama lengkap Muhammad bin Idris mengatakan, hal tabkin wa qad qara'tu fi hadzal manzil 4,000 khatmah min Al-Quran. Apakah kamu menangis? Apa yang kamu takutkan? Di tempat ini aku telah berkati dengan 4.000 khatam Al-Quran. Kurang apa? Maka anak-anak beliau menjadi ulama besar. Masuk nama daftarnya dalam Tabaqat Syafi'i Al-Kubra. Jadi saya sudah tak bisa baca novel. Tahu novelnya? Apa benar novelnya? Bukan Habib Novel, lain lagi. Saya sudah sampai menikmati. Novel saya itu kitab-kitab tarajum.
Jadi setiap berapa bulan saya beli kitab terjemah untuk hiburan, biar berimajinasi. Ya, sebelum tidur baca dulu ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin ya, alladhi syarrafana bil ittisal ma'a masyayikh wal ulama ya. Ini nikmat Allah paling besar. Maka selagi masih berguru, ambil ilmunya, istifadah banyak-banyak ya. Istifadah banyak-banyak. Imam Syafi'i sebelum beliau menjadi mujtahid mutlak telah hafal satu kitab karya Imam Malik namanya Al-Muwatta. Yang mau buat mazhab sila buat itu dulu ya, hafaz dulu Al-Muwatta. Sudah ada di sini daurah-daurah kitab Muwatta belum ya? Kita dulu langsung buat ya, walaupun tidak khatam 2/3 ya, 2/3 kita khatam. Kita jemput dari ulama dari Jeddah ya. Syekh Abdul Razak Aswad dulu namanya, Dr. Abdul Razak Aswad, sekedar untuk membacakan dan mengenang seperti apa Imam Syafi'i membaca kitab ini. Udah 3 hari kita tidak khatam. Imam Syafi'i umur 10 tahun hafal. Maka ketika beliau selesai, beliau minta izin ke gurunya Imam Az-Zanji. Di Mekah beliau dapat guru namanya Az-Zanji. Wahai tuan guru, izinkan aku bertemu pengarang kitab ini. Maka dia diizinkan. Umur baru 10 tahun. Ibunya, ibunda Imam Syafi'i, sayang Imam Syafi'i tak? Sayang. Tapi kok dilepas? Ternyata sayang ibu kepada anak harus dilepas. Insya Allah setelah ini anak saya lepas masuk pondok lah ya. Masih di rumah ya, di rumah banyak ulah, banyak masalah. Tapi kalau dia tinggal mandiri, berdiri sendiri, insya Allah dia akan mampu membangun karakternya sendiri ya. Karakter buildingnya mampu sendiri. Akhirnya Imam Syafi'i dilepas, didoakan ibu, dipegang kepalanya, semoga kamu nanti jadi ulama besar. Doa ibu penting. Ternyata dulu Imam Malik sebelum keluar ke rumah gurunya, diambilkan ya rida. Apa kita sebut sini rida? Sama ya? Masya Allah. Arabi wala Malawi? Wala Malaysi? Ya, dipakaikan. Itu namanya tabarruk. Karena Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar, semuanya pakai rida. Ali melepas rida saat Nabi wafat. Lalu dia nazar, saya tak mau pakai rida hatta jama'atul Quran. Abu Bakar dengar, Abu Bakar jadi khalifah, dipanggil, ya Abul Hasan, hal qarahta riasati? Apakah anda tidak suka dengan kepemimpinanku ya, dengan kekuasaanku, dengan khilafahku? Apa jawaban Ali? La, innama nazartu li an ajma'al Quran wa adha' ridai illa yawmal jum'ah. Ya, kecuali hari Jumat baru dia pakai. Akhirnya dia katakan, udah itu tugas kami ya, tugas kami kamu ajar orang saja, biar kami yang kumpulkan. Akhirnya Abu Bakar baru kumpulkan. Setelah itu ya, Imam Syafi'i berangkat ke Madinah. Sampai di Madinah, Imam Syafi'i tidak dianggap oleh Imam Malik. Dianggap bocah. Tahu bocah ya? Bocah itu bahasa Persia. Budak-budak. Ya, sahih. Budak itu di kampung saya apa ya? Kalau di bahasa Sunda budak betul. Nah, di bahasa Indonesia lain lagi. Anak-anak. Ya. Buyung-buyung. Bujang-bujang. Kalau di Jawa tole ya. Ada tole. Ini si budak-budak ini dianggap tidak ada ya, wujuduhu ka'adami. Dia ada tapi tiada. Tapi ketika Imam Malik sedang ingin menguji hafalan murid-muridnya, karena dulu metode pembacaan belajar hadis itu ada 8, namun yang mu'taraf cuma 3. As-sama' ala lafzi syekh, mendengar langsung dari guru, bahasa kita menyimak ya, guru baca kita simak. Itu metode paling tinggi, paling berkah. Kenapa? Langsung energinya langsung turun dari guru dari gurunya terus sampai kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, tariqatul arad atau
qira'ah ala syekh, membaca di hadapan guru. Ini yang kita buat di Ma'had Darus Sunnah, kita baca di hadapan syekh. Nanti kalau salah kita dikata-katai, anta ta'allamtal hadis wa ma 'indaka ilman nahwu. Langsung kita dikasih berdiri, disuruh hafal ujurumiyah. Matan ujurumiyah dalam waktu cuma 3 hari. Ya. Dulu hukuman-hukumannya begitu, ya. Jadi hukuman itu isinya tarbiyah. Kalau sekarang apa hukuman itu, ya? Kalau di Indonesia sekarang kalau berani guru pukul, dilapor ke polis. Jadi guru banyak masuk penjara hari ini. Kasihan, ya. Kasihan. Akhirnya di saat murid-murid disuruh baca, ada yang membaca pakai hafalan, ya. Apa ya? Kita sebut di sana sok-sokan. Ya, mau unjuk diri. Salah dia. Langsung anak kecil, biasa anak kecil, ya, refleks. Dia sebut namanya sampai ke nama Rasulullah SAW dan matanya dengan lengkap. Imam Malik terberala. Wah, ini bukan anak biasa ini. Lebih pintar dari Google. Ya, Google itu hafal berapa hadis? Coba cek. Masukkan hadis Bukhari masih ada, Muslim masih ada, Tirmizi masih ada. Tapi salah alif satu dia nggak bisa keluar. Ya kan? Kita masukkan Musnad Al-Humaidi sudah ada. Baru dengar Musnad Al-Humaidi. Ya, baru ya. Kita masukkan Musannaf Ibn Abi Syaibah, udah nggak ada, hilang. Nggak ketemu. Lebih cerdas Imam Syafi'i daripada Google. Makanya kalau orang tanya, Syafi'i itu insan wala ghairu insan? Bashar wala malak? Itu manusia atau malaikat? Nah, inilah hebat berguru. Orang berguru dapat karamah meskipun dia bukan wali Allah. Apa karamahnya? Qayyul waqt waz zaman. Melipat waktu. Harusnya semestinya saya harus baca kitab itu setahun, tapi dengan guru cukup 3 hari, khatam, selesai. Fahamnya langsung semua. Semestinya saya baca kitab itu 4 tahun, dengan guru cukup 1 semester. Hebat, guru itu karamah. Itu karamatul masyayikh. Ya. Jadi kalau nggak khatam-khatam, nggak karamah itu, ya. Siapa kita yang khatam Matan Abi Syuja, ya? Jarang sekarang. Padahal itu kitab Asgharul Kutub. Kalau di sini banyak hafiz. Kalau saya hafiz Qul Huwallahu Ahad, dah pasti, ya. Itu pun tidur pun tak salah, ya. Baca kitab apa untuk tahfiz? Ada kitabnya. Jadi selain Al-Quran ada kitab penunjang itu, At-Tibyan. Baca, ya, sini, ya. Itu wajib dibawa kemana-mana, itu dimasukkan ke dalam kepala. Apalagi Jazari, Syatibi, itu harus dibaca. Walaupun Quran tidak perlu sanad, tapi untuk menjaga keilmuan mesti kita jaga sanad. Selesai kita baca, minta ijazah kepada guru, ya. Imam Syafi'i dengan keberkahan sentuhan Imam Malik, sentuhan Imam Zanji, sentuhan imam lain, Imam Sufyan, akhirnya beliau menjadi manusia lakal bashar. Manusia tapi beda dengan manusia biasa. Coba, dulu pernah hafal 40 hadis tak? Mantan, ya. Bekas hafiz berarti. Kata Imam Syafi'i dan Imam Sufyan, Imam Bukhari, Imam Muslim, semua ittifaq dengan satu lafaz. Ma sami'tu hadisan fanasitu. Tidaklah aku mempelajari satu hadis lalu aku lupa, tak pernah lupa. Kalau kita sebaliknya, ma sami'tu hadisan illa nasituhu. Aku kalau belajar hadis, dengar hadis pasti aku lupa. Ya, nasi itu, ya, karena makan nasi, ya, nasi lemak, nasi minyak. Ini ajaibnya berguru. Ajaibnya berguru. Maka kalau ada gurunya, ya, beliau-beliau ini ambil, ya. Mereka kata sibuk, kapan tak sibuknya? Ya, semua harus ada. Guru saya, syekh saya, Ali Mustafa Yaqub, beliau mufti di Majelis Ulama Indonesia. Beliau imam Masjid Istiqlal. Beliau lecture, ya, pensyarah, dosen, ya. Di mana? Penceramah di pasca sarjana
Institut Ilmu Al-Quran, yang saya juga di sana mengajarnya, yang di bagian PhD-nya. Saya lanjutkan langkah beliau. Dan beliau juga nulis buku. Beliau juga pengkajian di masjid-masjid, surau-surau. Tapi beliau kata apa? Khusus subuh dari hari Selasa, hari Senin sampai hari Kamis, murid-murid dengan saya. Semua pelajar-pelajar ngaji dengan beliau, Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, dan saya khatam 4 tahun dengan beliau. Belum terkenal dulu. Kapan terkenal beliau? Umur 50 tahun lebih. Sudah dekat Sittin. Jadi orang-orang alim itu tidak mencari terkenal. Kan kalau orang mau terkenal, mau populer, rekam-rekam sendiri, quote sendiri, ya, tonton sendiri, like sendiri. Sengsaranya itu orangnya, ya. Kasihan itu orang. Sejak kapan ulama itu harus terkenal, itu kapan? Ya, tapi Imam Ibnu Athaillah kasih kabar, semua dai pasti masyhur, minimal inda jamaatihi, minimal menurut jamaahnya. Untuk apa terkenal? Musibah terkuat, terhebat di dunia. Makin terkenal, semakin banyak cobaan, ya, bala. Mohon doakan ya, kita dan guru-guru kita semoga terjaga dari fitnatus syuhrat. Kalaupun dibuat terkenal, semoga terkenal dengan kebaikan. Ada orang tak sabar terkenal, maka dia buat khilaf. Khalifun nas ya'rifukan nas. Atau ada ungkapan khalif tu'raf. Kamu mau terkenal, mau populer, udah khalif, buat yang aneh-aneh, buat yang orang tidak buat. Maka saya tambah ini, khalifun nas bil khair ya'rifukan nas bil khair. Ya. Al-Islam melahirkan ilmu namanya ilmu ma'rifatu ma tasih wa ma lam tasih. Ilmu sah batal, kita sebut ilmu fiqh.